Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Merdeka, merdeka, merdeka. Sengaja video ini saya tayangkan di 17 Agustus 2023 memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia tercinta ke-78. Dan salah satu cara bagi saya untuk memberi tribute ke hari kemerdekaan kita adalah dengan melakukan video ini, karena di video ini saya mendapatkan kehormatan untuk melakukan napak tilas proklamasi 2023 melewati tempat-tempat bersejarah di mana proses yang dilalui Bung Karno dan Bung Hatta sampai menghasilkan proklamasi dan kemerdekaan Indonesia. Dan lebih spesial lagi karena saya mendapatkan kehormatan yang luar biasa untuk melakukan napak tilas ini dengan mobil yang paling bersejarah di Indonesia. Ini dia. Ya, ini dia Buick 8 Limited Edition tahun 1939. Dan kenapa mobil ini paling bersejarah? Karena ini adalah mobil kepresidenan pertama di Indonesia. Saya sudah pernah mengulas lengkap tentang mobil ini, bahkan juga pernah melakukan test drive mobil ini, diberikan kesempatan istimewa oleh Gedung Joang 45 di tahun 2020. Anda bisa tonton videonya kalau mau tahu setiap detailnya dari mobil ini. Itu tinggal search saja di YouTube Fitra Eri RI1, nanti keluar videonya. Dan sedikit saya akan highlight tentang mobil ini. Mobil ini Buick 8 Limited Edition tahun 1939. Awalnya adalah mobil milik Jepang yang pada saat itu menjajah Indonesia. Yang memakai mobil ini adalah Kepala Departemen Perhubungan Jepang. Tapi seperti kita tahu di tahun 1945 Jepang terkena bom atom buatan Oppenheimer yang membuat Jepang pergi meninggalkan Indonesia dan terjadi vacuum of power. Dan vacuum of power itu yang kemudian menjadi kemerdekaan Indonesia yang nanti kita akan lihat prosesnya di napak tilas ini. Nah, setelah Bung Karno menjadi presiden, Bung Karno tidak memiliki mobil kepresidenan. Jangankan membeli mobil kepresidenan, Indonesia waktu itu masih belum punya apa-apa. Dan pada saat itu ada salah seorang pejuang bernama Pak Sudiro dari Barisan Benteng. Dia melihat mobil ini sedang dikendarai oleh supir dari Kepala Departemen Perhubungan Jepang tanpa ada orang Jepangnya di dalam. Jadi hanya orang Indonesia yang menjadi drivernya. Diikuti sampai mobil ini parkir. Begitu mobil ini parkir, didatangilah supirnya bahwa dia menginginkan mobil ini untuk diberikan ke Bung Karno. Dan supirnya karena dia juga orang Indonesia, dia setuju. Supirnya diberikan uang untuk pulang ke kampung dan mobil ini langsung dibawa ke kediamannya Bung Karno. Dan Pak Sudiro bilang, Bung Karno, ini baru mobil kepresidenan yang pas untuk Anda sebagai pemimpin Republik Indonesia. Dan jadilah mobil ini Rep 1 benar-benar mobil kepresidenan RI paling pertama yang pernah ada. Di tahun 2020 saya pernah bawa mobil ini, luar biasa rasanya. Dan di 2023 ini untuk melakukan napak tilas dilakukan sejumlah restorasi. Tidak restorasi menyeluruh, tapi ada beberapa bagian diperbaiki yang saya akan jelaskan. Sekarang ke bagian mesinnya dulu. Anda mungkin masih ingat adegan ketika saya sedang mereview bagian mesinnya. Dan saya seperti ini adegannya, otomatis. Radiatornya tidak, wow. Nah, wah, itu mengagetkan sekali. Dan itu salah satunya adalah karena tidak ada fixed point di sini. Dan dia bergeser, karena besi ketemu besi dia bergeser. Tapi sekarang sudah diberikan karet. Jadi ada karet, dan karet ini akan menambah hambatan sehingga sekarang lebih aman, dia bisa terbuka tanpa menutup sendiri. Untuk mesinnya disegarkan lagi semuanya.
dan terutama di bagian transmisinya. Jadi transmisinya itu di overhaul, kemudian dibuat koplingnya itu karena sebelumnya sering nyangkut koplingnya, itu sekarang sudah menjadi lebih benar. Mesinnya sendiri sekedar refresh 5.300 cc, 8 silinder dengan tenaga 141 HP. Tenaga yang mungkin kedengarannya kecil sekarang untuk mobil 5.300 cc, tapi di tahunnya itu tenaga yang luar biasa. Apalagi ini yang limited edition. Jadi hanya 1.400 unit ada di dunia, sedangkan yang bukan limited editionnya itu ada sampai 120.000 unit. Dan ini lebih spesial lagi karena bukan hanya long wheelbase, tapi ini juga dipakai langsung oleh Bapak Proklamasi Negara Indonesia, Bung Karno. Oh ya, klaksonnya sebelumnya belum bunyi, tapi sekarang klaksonnya udah bunyi. Saya akan tunjukkan ke Anda bunyi klaksonnya. Klakson trompet tapi lebih berwibawa. Bukan klakson trompet modern gitu. Ini lebih berwibawa semuanya. Oke, kemudian kita ke bagian dalam. Nah, ini dilakukan proses restorasi. Ini benar-benar membukanya mekanismenya seperti pintu rumah ya, bukan seperti pintu mobil. Nah, kalau sebelumnya itu suede, sekarang digunakan aksen kulit seperti ini karena itu menyamakan dengan kondisi awal mobil ini. Jadi setelah berkonsultasi dengan sejarawan, Gedung Juang 45 ini mendapatkan informasi bahwa aslinya mobil ini bukan suede. Jadi mobil ini kemudian dikembalikan lagi seperti aksen awalnya, di trim pintunya, kemudian di jok depan dan jok belakang, membuat interiornya jadi sangat rapih. Tapi yang lainnya belum. Nih kaca juga masih dari tahun 1939. Pintu ini kokoh sekali. Ini benar-benar seperti bukaan pintu rumah. Dan fakta bahwa Bung Karno pernah berada di mobil ini, dan ini adalah mobil kepresidenan pertama Bung Karno, membuat mobil ini value-nya luar biasa. Tidak ada yang bisa menebak berapa value mobil ini, dan mobil ini aman. Tidak akan bisa dijual ke orang biasa karena secara resmi mobil ini sudah dilindungi oleh hukum, masuk sebagai benda cagar budaya. Jadi secara hukum tidak dibenarkan untuk menjual mobil ini ke siapapun, dan itu adalah hal yang menggembirakan karena memang seharusnya mobil kepresidenan itu hanya dimiliki oleh negara, dan ini mobil yang sangat cocok membawa dan mengibarkan bendera merah putih kebanggaan kita. Nah, kalau untuk detail mengenai mobil ini lebih lengkapnya silakan Anda tonton video sebelumnya. Karena saya tidak mau berpanjang lebar lagi, sudah pernah dibahas juga, dan saya sudah tidak sabar untuk melakukan napak tilas proklamasi 2023, di mana acara ini merupakan kolaborasi dari Museum Kesejarahan Jakarta, Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, kemudian kolaborasi juga dengan Museum Perumusan Naskah Proklamasi, dan Kemendikbudristek, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dan mobil ini akan berjalan dengan anggunnya melewati tempat-tempat bersejarah bagi proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan saya akan berada di balik kemudi. Sekarang kita ikuti rangkaian acaranya. Wah, seru ya, jadi pawainya nggak cuma mobil tapi juga ada
barisan, ada pejuang, ada veteran, ada anak sekolah. Benar-benar suasananya kayak di tahun 45. Ada deg-degannya karena ini mobil yang sangat bersejarah. Ini mobil kepresidenan pertama Bung Karno, dan ini bukan mobil hasil minta-minta dari Jepang. Ini mobil direbut dari Jepang. Dan ini di tahun 45 adalah mobil termewah yang ada di Indonesia pada saat itu. Konon ceritanya begitu. Konvoynya sih pelan ya. Benar-benar kayak kita lagi Indonesia baru merdeka, terus ini pawai kemerdekaan. Tapi sebenarnya kita akan jalan ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Dan di belakang, kalau misalnya kita lihat belakang, benar-benar kayak ada Bung Karno dan Bung Hatta di belakang. Oh, begini rasanya jadi supir presiden dan wakil presiden pertama Indonesia. Dan ini mobil nggak ada AC. Nggak ada AC. Jadi lumayan panas. Nah ini saya nggak sendiri, saya sama Mas siapa Mas? Nugroho. Mas Nugroho dari ini ya, komunitas Mercy ya? Mercedes-Benz. Iya, beliau yang salah satunya nanganin restorasi mobil ini juga ya. Oke, kita disuruh mendahului barisan yang jalan kaki. Karena mobil terlalu tersiksa ya kalau jalan terlalu pelan gini, setengah kopling terus. Merdeka. Terakhir mobil ini ikut pawai 17 Agustusan itu tahun 2019. Habis itu terhenti karena ada pandemi. Wah, kan kalau benderanya berkibar keren kelihatannya. Ini mesin masih halus banget loh, nggak kedengeran sama sekali ya suaranya ya. Jadi nggak ada RPM lagi, jadi benar-benar harus pakai feeling banget nih mau mesin RPM-nya berapa. Merdeka! Nah, baru kita sekarang bisa ngelepas kopling. Dan ini RPM rendah banget tapi halus banget ini mobil. Luar biasa halusnya. Saya nggak mau deket-deket sama rombongan Harley. Nggak pengen jadi mobil kepresidenan pertama yang nabrak rombongan Harley. Karena kita juga tahu remnya di tahun 39 juga bukan rem yang canggih ya. Ini benar-benar kebanggaan bisa menyetir mobil kepresiden pertama Republik Indonesia dengan ada bukan cameo ya, dengan ada cosplay Bung Hatta dan Bung Karno. Iya. Belakang. Satu kebanggaan Pak ya. Satu kebanggaan ya Pak. Saya ya? juga bangga Pak. Bangga juga Pak. Bangga Bapak. Iya. Bapak namanya siapa Pak? Saya Mas Iwan. Kasmiran. Saya Pak Edi. Pak Kasmiran Dari dan komunitas Koba. Dari komunitas Ontel Batavia. Oh, komunitas ontel ya. Gimana Saya rasanya udah Pak tiap tahun, Pak. berdandan seperti Bung Karno dan Bung Hatta serta naik mobil kepresidenan pertama Indonesia Pak? Waduh, merasa bangga, seneng. Bangga, seneng dan Ya, bahagia Mas. Ya. Kami dari komunitas Ontel Batavia dari tahun 2008 ya Pak Edi ya? Ya, Dari 2008. tahun 2008 kami Selalu naik mobil ini. Oh, jadi udah bukan pertama kali Pak? Iya, bukan. Wah. Kalau Luar Bapak biasa. Gubernur tidak berkenan naik, Saya. kami yang naik. Iya. Dari tahun 2008 Mas Fitra. Jadi bapak-bapak berdua ini duduk benar-benar di tempat duduk Bung Karno dan Bung Hatta itu duduk Iya, dulu. betul. Rasanya lain Pak. Rasanya lain ya. Mungkin banyak juga nanti orang-orang di jalan kaget lihat ada mobil kepresidenan dan ada Bung Karno dan Bung Hattanya di belakang. Iya. Gak gampang nyetir mobil ini. Koplingnya, feelingnya beda, remnya berat banget, radius putarnya besar. Itu benar-benar harus feeling banget itu. Setirnya berat, tidak ada power steering, dan rasionya itu banyak. Jadi putaran setir itu banyak sekali. Udah gitu nggak pakai AC Pak. Iya, nggak pakai AC. Bapak baru pertama kali ini bawa. Saya udah kedua kali Pak. kedua kali Tapi ya? yang pertama kali bukan pawai. Pertama kali benar-benar saya cuma ngetes jalan aja.
Oke, kita udah mau sampai. Oke, semoga feelingnya dapat. Soalnya radius putarnya besar sekali ini mobil. Merdeka! Wow, perjalanannya nggak panjang ya, tapi benar-benar perjalanan bersejarah. Jadi sebenarnya ada prosesnya itu ke Rengas Dengklok dulu. Jadi sebenarnya Indonesia itu dijanjikan untuk merdeka tanggal 26 Agustus tahun 45 oleh Jepang. Tapi pemuda-pemuda Indonesia nggak mau kemerdekaan yang dikasih sama Jepang. Maunya Indonesia merdeka sendiri. Jadi Bung Karno diculik ke Rengas Dengklok, diculik positif ya, diculik ke Rengas Dengklok untuk membuat naskah proklamasi draft. Dan kemudian setelah itu baru ke gedung ini tempat Letnan Maida kalau nggak salah ya, Letnan Jenderal Maida itu perwira Jepang tapi yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Dan disinilah di Museum Perumusan Naskah Proklamasi ini naskah proklamasi Indonesia itu dibuat. Dan ini pada saat naskah proklamasi dibuat, mobil ini belum jadi mobil kepresidenan, masih dimiliki oleh Jepang. Tapi sekarang mobil ini kembali ke salah satu sejarah penting Indonesia, gedung yang memegang sejarah penting Indonesia. Nah, ini kita masuk ke bagian dalam museumnya dulu. Jadi di sini ada patung Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo. Nah, ini ketika mereka sedang merumuskan naskah proklamasi di sini, di rumah bukan Letnan Jenderal Maida ya, Laksamana Maida. Jadi disusun dan seperti ini kira-kira jadinya. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan, jadi ini masih ejaan lama ya, Y itu jadi J di sini, menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai, nah ini kelihatan ada revisi di sini, ada beberapa revisi tapi akhirnya dipakai hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan DLL dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17.08.05 bukan 45 karena waktu itu mengikuti tahun Jepang. Jadi penanggalan Jepang waktu itu tahun 05 tapi sebenarnya tahun 45. Jadi wakil bangsa Indonesia. Jadi di Rengas Dengklok akhirnya Soekarno bisa dibebaskan dari buayan Jepang yang bilang kemerdekaan Indonesia itu tanggal 26 Agustus. Tapi pemuda-pemuda Indonesia merasa kalaupun kita mau merdeka, kita bukan kemerdekaan yang dikasih, tapi kemerdekaan yang kita rebut, yang kita nyatakan sendiri dengan sesegera mungkin. Dan akhirnya di rumah inilah naskah proklamasi dibacakan, dibuat, tapi dibacakannya bukan di sini. Nanti kita akan menuju tempat itu. Datang deh ke museum sekali-sekali. Banyak sekali sejarah Indonesia yang bisa kita tahu di sini. Dan Indonesia, kalau kata Bung Karno, jangan pernah melupakan sejarah. Sejarah itu membuat kita lebih bangga sebagai bangsa Indonesia. Bangsa yang dijajah 350 tahun lebih, tapi akhirnya kita rebut kemerdekaan itu dan kita bisa pertahankan sampai sekarang. Sudah, Pak? Sudah? Let's go, kita ke tujuan berikutnya. Oke, kita mulai perjalanan lagi. Starter dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Netral, rem tangan. Tokcer banget ya. Dan halus banget, nggak kerasa kalau mesinnya nyala. Bapak-bapak udah siap di belakang? Sudah. Motornya terlalu ini. Motornya terlalu ini ya. Itu motor juga parkirnya. Jauh banget radius putarnya tuh. Dari 11 berhenti loh. Ada menteri berhenti untuk pawai kita ya.
Bener-bener kayak lagi ngeliat Soekarno-Hatta beneran di belakang ya. Euforianya Histeris. belum hidup. Iya. Halo. Ini kalau dilelang sih, ini bisa jadi mobil termahal di Indonesia nih, lihat dari nilai sejarahnya. Tapi nggak boleh, harus tetap negara yang punya ini. Karena kan ini sudah di SK kan? Iya, sebagai benda cagar budaya ya. Betul. Oke, sekarang ini kita menuju Tugu Proklamasi, di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dibacakan. Dan mobil ini berjalan dengan pelan tapi anggun menuju ke satu titik di mana menandai Indonesia sudah berdaulat, tidak lagi di bawah kedaulatan penjajah, tapi kita sudah punya kedaulatan sendiri. 78 tahun yang lalu. Jadi ini ada masalah sedikit di transmisi, satunya nggak mau masuk. Mungkin tuasnya, ini mekanikal semua ya, jadi pasti bukan masalah elektrikal deh. Tinggal masalah adjustmentnya aja. Tapi ya mesinnya kuat ya, walaupun gearboxnya itu cuma 3 speed. 3 speed itu kan artinya perbedaan rasionya itu panjang-panjang, tapi dia bahkan tadi dari gigi 3 aja dia kuat. Nah itu Bu Mutia di depan tuh Mas. Mana? Itu di depan itu. Mana? Ini rumahnya beliau. Rumahnya Bung Hatta. Sebelah kiri. Yang ada bendera-bendera itu. Baju merah-merah itu. Oh, itu Bu Mutia? Ini rumahnya beliau di sini. Oh, rumahnya. Lewat rumahnya Bung Hatta. Oh my God. Di dalam dia. Mobil ini lewat ke rumah keluarganya Bung Hatta, wakil presiden pertama Indonesia. Dan tadi ada acara di rumahnya Bung Hatta dan semua keluar buat mengambil video mobil ini. Wah, ini benar-benar kayak iringan kepresidenan lagi mau menuju ke Tugu Proklamasi. Semua berhenti menunggu mobil ini lewat di depannya dengan penuh wibawa. Oke, alhamdulillah sampai, kita netralin. Oke, kita sekarang sampai di Tugu Proklamasi, di mana di sini 78 tahun lalu tanggal 17 Agustus akhirnya dibacakanlah teks proklamasi sekaligus menandai kemerdekaan Indonesia yang sejatinya disiapkan oleh Jepang tanggal 26 Agustus. Tidak, kita mempercepatnya sampai tanggal 17 Agustus. Yuk kita lihat rangkaian acara di dalam. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Terima kasih pejuang-pejuang dan pahlawan nasional Indonesia
Sehingga kita generasi sekarang hanya bisa menikmati enaknya. Tapi kami tidak merasakan perjuangan kalian merebut Indonesia dari penjajah. Tapi harapan saya dengan adanya video ini, kita bisa bersyukur bahwa tinggal di Indonesia yang sudah merdeka itu jauh lebih nikmat, dan itu semua adalah hasil perjuangan pahlawan-pahlawan kita, dan ditandai dengan prosesi pembacaan teks proklamasi kita di tanggal 17 Agustus 1945 dengan diwakili bangsa Indonesia oleh Bapak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Terima kasih untuk seluruh pahlawan Indonesia. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan vlog ini. Merdeka!